Nah, ini terkait aturan regulasi segala macam. Yang tadi seperti saya bilang, mungkin kurangnya artinya apa pemaparan atau kurangnya semacam kayak apa tuh penjelasan atau kurangnya sosialisasi. Tepatnya orang kurang adanya sosialisasi. Intinya bagi kita semua terhadap kasino jangan a priori dulu. Kenapa nggak kita try out? Kita uji coba. Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang di podcast kami Bincang-Bincang Pintar pada episode yang keempat. Di sini saya Katerina Deliananda SH yang akan menemani Anda dalam episode kali ini dengan topik yang cukup kontroversial dan menarik untuk dibahas dan dikupas secara tuntas nih, yaitu tentang kasino. Di mana pada saat ini kasino menjadi sebuah isu yang sedang hangat diperbincangkan, yakni tentang rencana pembangunan kasino di salah satu pulau di Indonesia, yakni di Bali. Untuk menggali lebih dalam pada pembahasan isu kali ini, kami telah bersama seorang pakar hukum, juga sekaligus advokat, kurator dan pengurus, mediator non-hakim, legal auditor, dan kebijakan publik, yang namanya sudah tidak asing lagi nih bagi rekan-rekan semuanya. Nah, di mana beliau ini mempunyai julukan seorang panglima hukum, di mana seorang yang paling depan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Nah, dan sekaligus Bapak CEO kami di firma hukum, yakni Bapak Dr. Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMD, CLI, CRA, yang akan membantu kita memahami terkait tentang implikasi hukum dari adanya rencana pembangunan kasino ini. Selamat datang Bapak Togar. Apakah hari ini kabarnya baik? Selamat datang, kabar saya baik. Ya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu, Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam nih Bapak, mungkin kita bisa memulai dengan pemahaman dasar terlebih dahulu. Nah, Bapak Togar bisa menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud tentang kasino, konsep dasar kasino itu seperti apa, dan bagaimana sistem operasional dari kasino itu sendiri. Ya, terima kasih pada kesempatan hari ini saya diperkenankan untuk berbagi, artinya cerita ya, terkait adanya pro kontra tentang rencana adanya pembukaan atau dibangun satu tempat di Pulau Bali ini sebagai usaha kasino. Nah, kalau kita lihat ya daripada bahasa tadi yang akan dibuka usaha kasino, berarti ini sama kayak usaha-usaha lain. Ya, artinya pasti itu akan berbadan hukum. Baik itu berbentuk dalam PT atau perusahaan. Di dalam perusahaan itu jelas ada manajemen yang mengatur, artinya di situ ada susunan direksi, dan yang ketiga otomatis ada yang namanya SOP, standar operate perusahaan, ya. Lantas yang keempat di situ ada yang namanya nama usaha, ya. Yang keenam itu ada yang namanya jenis usaha. Artinya itu semua syarat-syarat yang wajib terpenuhi dari satu konsep bidang usaha. Nah, bidang usaha kali ini yang menarik kan kasino, ya. Nah, usaha namanya kasino ini tidak lebih dan tidak kurang dari usaha-usaha sejenis yang bernama entertainment. Entertainment, dimana kita tahu entertainment ini selama ini kan yang umum. Ya, yang umum itu kan terkait dunia malam, ya, hiburan. Nah, itu. Nah, tapi kalau kasino ini sebenarnya bukan. Kasino ini sudah mencakup keseluruhan. Dan nanti kalau kita bicara lebih lanjut, nanti akan lebih jelas, lebih terang. Makin masyarakat akan tahu, oh, sebenarnya kasino itu akan berbeda jauh dengan judi. Ah, itu. Perbedaan apa ya Pak yang paling mendasar terkait dengan kasino, judi, dan hiburan malam itu? Terletak di mana sih? Apa yang membedakan dan persamaannya itu terletak di mana? Di bagian mananya? Nah, kalau tadi kasino, kan tadi saya bilang bidangnya bidang usaha. Artinya yang ada di situ adalah oriented profit.
artinya semua perizinan lengkap. Ya, kalau judi ini kan tafsirnya ilegal. Karena apa? Jelas ada regulasi yang melarang adanya perjudian. Tidak ada yang melarang perkasinoan. Nggak ada itu. Ini biar clear dulu masyarakat nih. Jangan langsung a priori. Ya. Nah, kalau yang namanya perjudian jelas ada regulasinya. Artinya ada pasal yang dilarang terkait pasal 303. Ya, itu kena pelanggaran pidana. Karena kalau judi itu masuk tidak ada yang tadi yang saya bilang, kelengkapan untuk persyaratan legalitas. Tidak ada transparansi siapa aja pengelolanya, nama-namanya, penanggung jawabnya, nggak ada. Lantas SOP-nya, lantas maksud tujuannya dibuat usaha kasino, itu nggak ada. Kalau judi, kalau kasino kan jelas, bidang usahanya jelas, maksud tujuannya jelas, tempatnya jelas, perizinannya jelas, kelengkapan susunan direksinya jelas, bahkan karyawan-karyawannya jelas. Karyawan taraf staf gajinya sekian, manajer sekian, itu. Kalau judi kan jelas, tidak. Dan judi ini selalu ngumpet-ngumpet, tidak transparan, karena tadi nggak berizin. Dan rata-rata judi ini yang peminatnya itu rata-rata tanda kutip orang-orang yang memang dalam fasilitas ekonominya kurang mumpuni atau kurang mampu. Nah, ini akan berdampak negatif ke masyarakat. Dan juga ada aturan hukum yang melarang, yaitu pasal 303. Nah, termasuk hiburan malam. Itulah antara hiburan malam sama kasino, ini sebenarnya bidang usaha. Tapi kalau kasino ini tentang entertain, permainan, ya, dimana konsepnya menengah atas atau VVIP. Nah, kalau hiburan malam kan yang jelas yang dijual hanya hiburan. Di dalam ini bisa nanti masuk narkoba, pelacuran, betul nggak? Perkelahian dan seterusnya. Karena yang datang ke tempat hiburan, ingat ya, yang datang ke tempat hiburan itu tidak steril, itu tidak dibatasi. Siapa yang bisa kalau kamu bawa duit. Tapi kalau judi enggak. Ada syarat-syarat yang khusus diperkata. Nanti bisa terangin lagi. Jadi masyarakat jangan menilai a priori tentang rencana adanya kasino. Malah ini bagus. Dilegalkan usaha yang memang sejenis, namanya badan usaha yang bergerak dalam bidang kasino. Wah, penjelasannya sangat komprehensif sekali, Pak. Mudah dimengerti. Yes. Nah, setelah kita memahami itu semua, kita berlanjut pada pembahasan berikutnya nih, Pak, tentang status hukum dari kasino itu sendiri di Indonesia itu seperti apa ya, Pak? Mengingat isu rencana pembangunan kasino yang akan dilakukan, tentunya yang menjadi perhatian utama itu adalah tentang status hukumnya. Nah, apakah kasino itu sudah mempunyai kepastian hukum di Indonesia, dan apakah sudah ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang operasional dari pendirian kasino itu sendiri? Nah, ini terkait aturan, regulasi segala macam. Yang tadi seperti saya bilang, mungkin kurangnya artinya pemaparan atau kurangnya semacam kayak penjelasan atau kurangnya sosialisasi. Tepatnya orang kurang adanya sosialisasi. Sebenarnya tadi awalnya saya udah buka bahwa kalau kasino akan berbeda dengan judi. Kalau kasino itu kan tadi harus ada badan hukum, ya, badan hukumnya jelas segala macam, bentuk usahanya apa segala macam, dan harus ada modal dasar. Modal dasarnya harus disetor itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau terkait dibenturin dengan regulasi, kalau judi kan jelas ada pasal 303 yang dilarang. Kalau kasino ini sama juga bidang usaha tapi jenisnya kasino, di mana di dalamnya itu ada semacam game atau permainan. Jadi berarti pada intinya untuk kasino sendiri belum ada kepastian hukumnya ya, Pak? Bukan belum ada kepastian hukum, memang tidak ada hukumnya.
Ini berupa semacam entertain, ya, tapi entertain yang spesialis terkait semacam kayak permainan. Ada permainan di dalamnya, permainan kartu, permainan roulette, ya, permainan poker, ya, permainan bulet, gitu-gitu loh. Permainan, ya, berbeda dengan judi. Kalau judi kan jelas ada taruhan, ya, dan yang judi ini tidak ada izin, tidak ada pengelola, tidak ada karyawan, tidak ada direktur, tidak ada yang tanggung jawab. Beda. Kalau ini kan bidang usahanya jelas, bosnya ada, bandarnya ada, semuanya ada, transparan, dan sistem manajemennya juga ada, itu loh. Nah, sama juga dengan usaha entertain terkait masalah dunia hiburan. Mereka kan ada bidang usaha, ada apa. Nah, itu sama ini, cuma bedanya ini jual hiburan berupa hiburan kayak karaoke, diskotik, ya, minuman atau apa. Tapi kalau di kasino enggak, ini berupa hiburan untuk mengolah kecerdasan kita dalam hal menebak suatu permainan, baik itu berupa kartu, baik roulette ataupun blackjack segala macam. Itu permainan. Oh, berarti dalam hal ini Bapak sendiri pro atau kontra terkait tentang pembangunan kasino, dan apa alasannya, Pak? Di sini sebenarnya balik lagi, ini bukan terkait pro dan kontra, ya. Ini terkait satu kebutuhan, di mana selama ini kita lihat, dan kita juga nggak boleh munafik, banyak orang-orang kaya Indonesia itu bermain, sekali lagi ya, bermain ke luar negeri. Kan sana uang-uangnya dibawa ke luar negeri. Kenapa nggak di Indonesia saja? Kita buka satu tempat, tapi ada syarat-syarat yang diperketat. Itu yang paling utama. Apa syarat-syaratnya? Boleh sampaikan? Boleh. Nah, ini yang wajib kita tahu. Syarat-syaratnya nomor satu nih, harus jauh dari pemukiman. Artinya tidak boleh di komplek di perumahan. Kedua, harus jauh dari tempat ibadah. Ya, harusnya di mana gitu kan, di gunung-gunung misalnya, jauh dari tempat ibadah. Dan yang ketiga, nah ini, yang ketiga ini bahwa mereka harus member. Jadi tidak boleh orang masuk cuma modal 1 juta, 2 juta masuk, nggak boleh. Dia harus member. Nah, syarat member, ya, syarat member itu dia harus taruh uang. Minimal itu biasanya $10.000 atau 100 berapa gitu, atau hampir sekitar 100 juta atau 500 juta itu, hampir 1 M kalau nggak salah terkait member. Nah, setelah member dia ada, baru dia bisa masuk. Masuk pun pakai syarat lagi, paspor. Nggak boleh pakai KTP, harus pakai paspor. Jadi lokasi itu eksklusif sekali, nggak boleh sembarang orang masuk. Dan yang otomatis yang lainnya tidak boleh bawa narkoba, senjata tajam, atau memperdagangkan wanita, obat-obatan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ini khusus permainan. Yang ada itu orang-orang VIP, orang-orang kaya. Nah, kenapa harus member? Kan begitu? Nah, karena Indonesia, terutama di Pulau Bali, ini kan sudah dikenal dunia. Member tadi kita gabung misalnya dengan Singapura, kita gabung dengan Genting, Malaysia, kita gabung dengan Las Vegas, kita gabung dengan Macau. Bayangkan, semua pemain-pemain dunia, ya, nanti karena kita jadi member, mereka kirim kita 10% aja ke negara kita. Misalnya Macau kirim 10%, di Macau itu per 1 tahun 1.000 orang yang main, 10%-nya berapa? 100, masuk Indonesia 100 kan? Dikali Singapura, Malaysia, kirim nih dari 10 aja, 100 kali tambah 10 udah hampir 1.000 kan, 1.000 orang. Itu 1.000 orang bisa kamu bayangin hanya dalam tempo 1 hari. 1.000 loh 1 hari, di mana membernya dia harus beli member kan? Tadi hampir 1 M. Itu kan modal ngedak, uang ngedak yang nggak bisa ditarik lagi karena member.
Nah, member ini dia bisa pergunakan untuk penginapan. Nah, kalau ke akar. Karena orang datang kan butuh tidur, betul ya? Butuh makan. Betul. Nah, dengan adanya member ini, si pemainnya ini nggak perlu lagi cari hotel, cari apa. Dari turun bandara, pakai helikopter, pakai pesawat, semuanya sudah diatur di penjemputan. Jadi mereka nggak lihat berapa hari dia menginap, 2-3 hari, setelah itu diantar ke bandara lagi, pulang. Nah, ini kan lebih eksklusif daripada kita menanti wisatawan datang ke Bali, tapi tidak tahu berapa uangnya, berapa lama dia tinggal, orang baik atau tidak. Ini kan kacau. Malah kebanyakan di sini buat-bulan, bikin masalah, keributan itu loh. Selama ini kita tahu di Pulau Bali ini hanya tersisa yang negatifnya, tapi yang positifnya impactnya kurang. PAD-nya nggak naik, karena apa? Ternyata kan kurang terpilih, kurang terfilter. Nah, kalau ada di sini dalam bentuk usaha kasino, aduh luar biasa PAD-nya naik. Wah, menarik sekali ya Pak. Sangat menarik. Nah, tadi Bapak sampaikan berarti kasino ini bisa memberikan pemasukan besar bagi negara Jelas. melalui pajak. Jelas. Soalnya pariwisata. Jelas. Menurut pandangan Bapak nih, bagaimana hukum mengatur agar manfaat ekonomi ini tetap bisa diperoleh tanpa mengabaikan risiko negatif, Pak? Yang ada. Nah, kalau masalah resiko negatif dan seterusnya, diuji coba dong, di try out dong ya. Kita juga nggak fair banget kalau kita bilang ini begini, ini kan nggak fair. Sementara kita belum uji coba, belum try out. Try out lah. Katakan oke ya, 3 bulan, 6 bulan, betul nggak? Betul nggak? Itu toh banyak kok usaha-usaha malam. Apa untungnya? Malah bikin berisik, malah ada kriminal, malah ada perdagangan narkoba, perdagangan perempuan, rumah tangga orang berantakan. Coba banyak apanya negatif ya. Tapi kalau kasino tadi, apalagi kasino yang member, kita tidak mencari orang dari Indonesia, tapi orang-orang yang member di luar negeri. Ngerti nggak? Pakai paspor. Jadi kalau dia mau masuk ke tempat itu, dia harus beli membernya dulu, taruh uang. Nah, tentunya ya Pak, dari sudut pandang hukum sendiri, apa saja potensi resiko hukum yang perlu diwaspadai jika benar kasino itu benar-benar terrealisasikan, apa itu jadi dibangun di Bali itu? Apa saja Pak potensinya? Potensi tadi saya bilang karena belum ada uji coba ya, kita nggak bisa menduga-duga ya. Apalagi saya kan seorang praktisi hukum. Nah, memang kalau masalah judi kan kita udah tahu ada regulasi yang melarang. Tapi kalau kasino kenapa nggak dikemas dengan paket wisata? Ya kan? Kan ada wisata halal. Kenapa nggak dibikin paket wisata kasino? Dan membernya bukan orang Indonesia, orang luar negeri. Yang bule-bule dari luar, tapi yang punya wah minimal 10 juta dolar atau berapa lah. Nah ini Pak, sebagai penutup, mungkin Bapak dapat memberikan pandangan Bapak bila mana di kemudian hari nanti kasino memang dilegalkan dan telah memperoleh status hukum, apa saja nih Pak yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan dalam mengharmonisasikan peraturan kasino dengan hukum-hukum lain yang ada di Indonesia, dan apakah ada presiden hukum di negara lain yang mungkin dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyusun regulasi dari legalisasi kasino itu sendiri Pak? Nah ini menarik karena kita sendiri pernah ada zamannya Pak Gubernur Ali Sadikin. Kita itu zaman era Pak Harto ada kasino ya. Itu ternyata dengan pendapatan kasino dilegalkan di secara buka secara umum itu hanya orang Indonesia loh. Itu sudah bisa membangun kota Jakarta. Bisa bayangkan itu. Nah ini kalau memang jadi di Bali dibangun, kalau memang ini terkait member, syaratnya harus member ya, member dunia, bisa dibayangkan itu berapa uang masuk meningkatkan PAD-nya. Nah terkait masalah regulasi ya segala macam, jangan sampai ada dampak-dampak yang lain. Nah itulah perlu ada kajian yang lebih dalam. Ini harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah,
ataupun budayawan, ataupun orang-orang intelektual. Jadi kita semua coba berdiskusi sehingga tidak ada dampak yang ditakutkan. Karena tadi seperti awal saya bicara, kasino ini adalah hiburan, satu bentuk permainan yang dikemas dalam tur wisata kasino. Ya, dari dunia. Artinya tempat-tempat dunia kayak Las Vegas, Grand Canyon, Singapura, Malaysia, tempat-tempat yang lain diambil dari 10%. Bayangkan, luar biasa toh. Nah, tapi kembali lagi kepada pihak pemerintah, semoga pihak pemerintah wacana ini bisa menjadi bahan supaya tidak hanya kita mengandalkan sisi pajak. Pajak juga kan belum tentu masyarakat paham dan mampu. Ya, kan belum tentu juga. Bisa dibayangkan pajak petani-petani, katanya harus bayar pajak, KTP-nya harus ada NIK dan seterusnya, harus terintegrate. Ini juga kan kadang-kadang merepotkan. Nah, kenapa nggak kita meningkatkan kesejahteraan dengan adanya satu kasino? Toh kasino juga bukan barang yang baru. Pernah kok ada di zamannya Pak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta zaman era Pak Harto. Nah itu. Sebelumnya belum terjawab Pak yang terkait presiden hukum di negara lain yang Presiden atau aturan hukum di negara lain kan sudah jelas bahwa kasino itu tidak boleh di tempat yang umum, dia harus di tempat yang khusus. Ya, artinya tidak boleh dekat ibadah, pemukiman, ataupun tempat rumah sakit dan tempat-tempat vital, istana segala itu nggak boleh, harus terisolasi. Tapi bukan terisolasi artinya tidak ada integrate, ya, artinya terisolasi ada integrate, misalnya udah ada bintang 5 hotelnya, karena rata-rata yang mau main kasino itu orang kaya, konglomerat, dan marketnya bukan orang Indonesia, marketnya warga negara asing yang VVIP. Kan senang kalau satu pesawat tiba-tiba sebelah kita Mick Jagger mau datang ke Indonesia, atau enggak Raja Juan Carlos, ya kan datang ke Indonesia hanya mau main kasino, kan kulus, betul nggak? Atau Raja siapa lah gitu. Ya, terima kasih banyak Bapak Togar atas penjelasan serta wawasan yang sangat berharga ini. Amin. Saya yakin para pendengar kita mendapatkan banyak perspektif baru tentang topik kasino ini dalam pandangan hukum tentunya, dan semoga apa yang sudah kita bahas bisa memberikan manfaat bagi para Boleh pendengar. saya tambahkan? Boleh. Nah, silakan. intinya bagi kita semua terhadap kasino jangan a priori dulu. Kenapa nggak kita try out? Kita uji coba, di mana dalam uji coba itu melibatkan stakeholder, baik itu pemerintah, baik itu tokoh masyarakat, tokoh pendidik, praktisi hukum, dan seterusnya. Artinya kelihatan nggak bagaimana pengaturan dalam tryout ini? 6 bulan kah atau 1 tahun kah? Di mana? Di Nusa Dua kah? Di Nusa Penida kah? Atau di Jembrana kah? Atau di mana? Kan itu dulu melalui tryout, melalui uji coba. Nah, kalau memang demikian, setelah melalui kajian-kajian mendalam, jangan sekarang dibenturin pro dan kontra, lalu aturan hukum, susah. Sekarang hiburan malam, itu banyak kok dampak negatifnya. Iya, betul. Judi, sama sepakat, judi online, judi apa, wajib diberantas. Karena itu penyesatan, mensengsarakan rakyat. Judi online itu, kan bener ya? Tapi kalau kasino, yang main bukan orang Indonesia, bukan member. Sekali lagi, member VVIP, berarti yang datang kan orang dunia luar. WNA yang punya paspor, kayak kamu nggak punya paspor, nggak punya duit, boleh masuk? Nggak boleh. Itu intinya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Togar. Dan ini diskusi ya, jangan disalahpahami dan Iya. jangan disalahartikan. Kita diskusi bincang-bincang pintar. Yes. Sekian podcast kita pada episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.